Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah. Hari ini, mari kita duduk sejenak dalam ketenangan. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa setiap hembusan nafas adalah anugerahnya. Pejamkan hatimu dan bisikkan dalam batin. Aku hadir ya Allah, aku mendengarmu, aku ingin kembali padamu. Izinkan dirimu larut dalam setiap kata yang akan terucap, karena mungkin inilah pesan yang sedang Allah titipkan untukmu. Jangan hanya dengarkan dengan telinga, tetapi hadirkan hatimu, agar nurnya benar-benar menyentuh ruang terdalam dari dirimu. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dengan keikhlasanmu. Ya Allah, bukakanlah hatiku dengan cahayamu, agar doa ini menjadi saksi dan menjadi pintu kebaikan untukmu. Bab 1. Jejak sunyi para kekasih. Pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa ada orang yang tampak begitu biasa, hidup sederhana, tidak dikenal banyak orang, bahkan sering diremehkan, namun setiap langkahnya membawa ketenangan yang sulit dijelaskan? Itulah jejak para kekasih Allah. Mereka berjalan di bumi seperti manusia biasa, tetapi di dalam dada mereka ada samudra rahasia yang tidak pernah terlihat mata. Ilmu hikmah yang mereka bawa bukanlah hasil dari banyaknya membaca kitab semata, melainkan karunia langsung dari Allah yang ditanamkan ke dalam hati yang bersih dan jiwa yang telah dimatikan dari segala kesombongan dunia. Ilmu ini tidak diwariskan lewat buku atau tulisan, karena ia terlalu halus untuk ditangkap oleh kertas dan tinta. Ia hanya bisa diturunkan melalui jiwa ke jiwa, dari hati yang bercahaya ke hati yang siap menampung cahaya. Itulah sebabnya para wali sering menyembunyikan dirinya di balik kesederhanaan, seolah mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka bisa saja menjadi pedagang kecil di pasar, petani di sawah, atau orang tua renta yang duduk di pojok masjid tanpa dikenal siapapun. Tetapi di balik kesehajaan itu, ada kekuatan doa yang mampu mengubah takdir, ada cahaya yang bisa menembus kegelapan, ada rahasia hikmah yang tidak bisa dipahami oleh orang yang hanya melihat permukaan. Mengapa ilmu ini disembunyikan? Karena hikmah sejati bukanlah untuk dipamerkan. Cahaya yang terlalu terang bisa membutakan orang yang belum siap menerimanya. Maka para kekasih Allah lebih memilih diam, menutupi keistimewaannya, bahkan rela dianggap tidak berharga demi menjaga keseimbangan rahasia ilahi. Mereka tahu, bila rahasia ini jatuh ke tangan orang yang hatinya kotor, ia akan berubah menjadi api yang membakar. Maka hikmah itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah mati sebelum mati, yang sudah rela kehilangan segalanya kecuali Allah. Bayangkanlah, berjalan di samping seorang wali yang engkau anggap orang biasa. Engkau tidak tahu bahwa setiap tarikan nafasnya adalah zikir, setiap tatapan matanya adalah doa, dan setiap diamnya adalah tasbih yang tidak terdengar oleh telingamu. Mereka tidak membutuhkan panggung, tidak menginginkan pengakuan. Cukuplah Allah yang mengenal mereka, sebab seluruh rahasia hikmah mereka hanya tertuju kepada Dia yang Maha Mengetahui. Inilah jejak sunyi para kekasih Allah. Jalan mereka tidak tampak oleh mata biasa, tetapi bila engkau ikhlas membersihkan hatimu, engkau akan merasakan kehadirannya. Mungkin engkau tidak mengenalnya dengan nama, tetapi jiwamu akan bergetar bila berdekatan dengannya. Sebab cahaya selalu saling mengenal, dan nur tidak pernah salah mengenali nur. Jika suatu hari Allah mempertemukanmu dengan salah satu dari mereka, jangan lihat wujud lahirnya. Lihatlah getaran batinmu, karena disitulah engkau akan tahu bahwa engkau sedang berjalan di samping seorang penjaga rahasianya. Bab 2. Hikmah yang tak tertulis. Banyak orang mengira bahwa ilmu hikmah adalah kumpulan doa-doa panjang, rangkaian wirid yang sulit, atau kitab-kitab tua yang hanya bisa dibaca oleh orang tertentu. Namun sesungguhnya inti hikmah yang sejati justru tidak tertulis di atas kertas. Ia hidup di dalam jiwa, tumbuh dalam batin, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Tinta tidak mampu mengikatnya, dan pena tidak mampu menjelaskannya. Sebab hikmah adalah cahaya, dan cahaya hanya bisa ditangkap oleh hati yang bening. Kalimat hikmah bukanlah sekadar bunyi yang diucapkan lisan. Ia adalah getaran yang lahir dari kedalaman jiwa, yang bila keluar dari seorang kekasih Allah, mampu menembus hati pendengarnya tanpa perdebatan. Itulah sebabnya, bila seorang wali hanya mengucapkan satu kata sederhana,
dampaknya bisa jauh lebih besar daripada 1000 khutbah yang panjang. Karena yang berbicara bukan sekadar mulut, melainkan ruh yang telah bercahaya dengan nur Allah. Ilmu yang tertulis hanya sampai pada akal, tetapi ilmu yang tidak tertulis masuk ke dalam jiwa. Itulah mengapa banyak orang yang pintar, tetapi hatinya tidak bijak. Mereka sibuk mengumpulkan kata-kata, tapi lupa mencari makna yang hidup di balik kata. Sementara para wali justru tidak banyak bicara, namun diamnya mampu melahirkan hikmah yang membuat orang lain menangis, tersadar, bahkan berubah. Hikmah itu tidak dibaca dengan mata, tapi dirasakan dengan hati. Rahasia inilah yang menjadikan ilmu hikmah begitu misterius. Ia bisa saja terselip dalam senyum seorang hamba yang ikhlas, atau dalam doa seorang ibu yang tulus di tengah malam. Kadang ia hadir dalam kejadian kecil yang membuatmu tertegun, seakan Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Maka jangan remehkan hal-hal sederhana, sebab disitulah seringkali hikmah yang tidak tertulis diselipkan oleh Allah untuk mengingatkanmu. Jika engkau hanya mengejar teks, engkau akan berhenti di permukaan. Tapi bila engkau berani menyelam ke kedalaman hati, engkau akan menemukan bahwa setiap bisikan jiwa, setiap tarikan nafas, bahkan setiap air mata bisa menjadi jalan menuju cahaya. Inilah yang dirasakan para kekasih Allah. Mereka membaca ayat-ayat yang tidak tertulis, ayat-ayat yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih. Dan bila engkau sudah sampai pada pemahaman ini, maka engkau tidak lagi mencari hikmah di luar, karena engkau sadar seluruh hikmah sejati selalu berada di dalam dirimu. Bab 3. Nur yang menyala dalam gelap. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap pekat, begitu gelap hingga engkau tidak bisa melihat apapun di depan mata. Lalu tiba-tiba, ada satu cahaya kecil menyala. Sekecil apapun cahaya itu, ia mampu mengusir kegelapan di sekitarnya. Begitulah gambaran nur hikmah dalam hati manusia. Pada awalnya hati kita seperti ruangan gelap, dipenuhi debu dosa, kabut kelalaian, dan tirai hawa nafsu. Namun ketika engkau mulai berzikir, membersihkan diri dengan taubat, dan menundukkan jiwa di hadapan Allah, maka perlahan cahaya itu menyala. Ia kecil, tapi cukup untuk menunjukkan jalan. Para kekasih Allah adalah mereka yang telah menjadikan cahaya itu tidak lagi sekadar lilin kecil, melainkan matahari yang terang. Mereka tidak hanya mampu menerangi dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Siapapun yang duduk bersama mereka akan merasakan ketenangan, seakan jiwanya dihangatkan oleh matahari yang tidak pernah padam. Namun rahasia ini tidak pernah mereka banggakan. Mereka tahu, cahaya itu bukan milik mereka, melainkan milik Allah yang dititipkan sementara di dada mereka. Maka mereka pun menjaganya dengan penuh kerendahan hati, agar nur itu tetap murni tanpa ternodai oleh kesombongan. Cahaya hikmah itu memiliki sifat yang unik. Semakin engkau berusaha memilikinya, semakin ia menjauh. Tetapi ketika engkau ikhlas, ketika engkau rela melepaskan ambisi dan menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah, maka nur itu datang dengan sendirinya, memenuhi hatimu tanpa engkau sadari. Itulah sebabnya para wali lebih banyak diam, lebih banyak bersembunyi, bahkan rela dianggap tidak istimewa. Mereka tahu, nur yang tampak terlalu terang justru bisa membutakan orang yang belum siap menerimanya. Rahasia ini membuat ilmu hikmah terasa begitu misterius. Ia hadir, tetapi tidak bisa dijelaskan. Ia nyata, namun tidak bisa dipegang. Ia bisa dirasakan, tapi tidak bisa dibuktikan dengan logika. Hanya hati yang tunduk, yang mampu mengenalinya. Maka jangan heran bila engkau merasa damai hanya dengan mendengar suara orang tertentu, atau hatimu bergetar ketika berada di dekat seorang hamba Allah yang ikhlas. Itu bukan sugesti, itu adalah nur yang bekerja, menyapa hatimu dengan bahasa yang tidak dipahami oleh akal. Dan ketahuilah, setiap manusia sebenarnya memiliki potensi cahaya ini. Tidak ada hati yang diciptakan Allah dalam keadaan gelap selamanya. Hanya saja banyak hati yang tertutup oleh debu dunia, hingga nur itu tidak tampak. Maka tugasmu bukanlah mencari cahaya di luar, tetapi membersihkan jendela hatimu dari kotoran. Sebab cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Bila engkau terus bersungguh-sungguh, suatu hari nur itu akan menyala terang, dan engkau akan mengerti mengapa para kekasih Allah selalu tersenyum dalam diamnya.
karena mereka telah hidup bersama cahaya yang tidak pernah padam. Bab 4. Ujian sebelum penerimaan. Sebelum Allah menitipkan rahasia hikmahnya, Dia terlebih dahulu akan menguji jiwa seorang hamba. Ujian ini bukanlah ujian yang ringan, melainkan guncangan yang mampu meruntuhkan seluruh pegangan hidup. Engkau mungkin kehilangan orang yang paling engkau cintai, harta yang engkau banggakan, atau kedudukan yang engkau kira abadi. Semua itu seakan direnggut dari genggamanmu, hingga engkau merasa tidak punya apa-apa lagi. Namun justru dalam keadaan itulah Allah sedang membuka ruang kosong di dalam hatimu agar cahaya hikmah dapat masuk dan bersemayam. Para kekasih Allah melewati cobaan yang tidak pernah ditulis dalam sejarah dunia. Mereka dituduh, dipermalukan, difitnah, bahkan diasingkan. Ada yang diuji dengan rasa sakit yang panjang, ada pula yang diuji dengan kelaparan, kesepian, dan kesendirian. Tetapi satu hal yang sama, mereka tidak mengeluh, tidak memberontak, dan tidak meminta ujian itu diangkat. Mereka hanya berserah karena mereka tahu setiap air mata yang jatuh adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan hati mereka untuk menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ujian itu adalah penyaringan. Seperti emas yang harus dibakar agar kotorannya hilang, begitu pula hati manusia harus diguncang agar semua nafsu, ambisi, dan keinginan dunia terbakar habis. Hanya hati yang bersih, yang hancur dalam pengabdian, yang layak menerima amanah cahaya hikmah. Sebab bila ilmu ini diberikan kepada orang yang masih terikat dunia, ia akan menyalahgunakannya. Tetapi bila ia diberikan kepada jiwa yang telah remuk, ia akan menjadi cahaya yang lembut, menenangkan, dan membawa rahmat. Banyak orang yang gagal sebelum sampai ke tahap ini. Mereka menyerah di tengah jalan karena tidak kuat menanggung cobaan. Ada yang marah kepada takdir, ada yang putus asa terhadap doa, ada pula yang lari meninggalkan Allah. Padahal justru di saat-saat tergelap itulah rahasia hikmah hampir terbuka. Mereka hanya perlu sedikit lagi bertahan, sedikit lagi menundukkan diri, namun mereka memilih berhenti. Inilah bedanya antara orang biasa dengan kekasih Allah. Para wali tidak pernah berhenti meski seluruh dunia menentang mereka. Maka ketahuilah, bila hidupmu saat ini sedang diuji dengan berat, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang engkau bayangkan. Bersabarlah, ikhlaskanlah, dan pasrahkanlah semua padanya. Sebab siapapun yang berhasil melewati ujian ini dengan penuh ketundukan, akan merasakan rahasia yang disembunyikan para wali. Sebuah hikmah yang tidak bisa dibeli dengan dunia, melainkan hanya bisa diterima dengan air mata, kesabaran, dan hati yang sepenuhnya menyerah kepada Allah. Bab 5. Bahasa simbol para wali. Pernahkah engkau merasa bingung mendengar kata-kata seorang alim, seorang mursyid, atau seorang kekasih Allah? Seakan apa yang ia ucapkan begitu sederhana, namun di baliknya ada makna yang sulit dijelaskan. Itulah bahasa simbol para wali. Mereka jarang berbicara dengan bahasa yang lurus dan terang, sebab kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Ia harus dicari, dirasakan, dan ditemukan oleh hati yang siap. Karena itu, ucapan mereka sering dibungkus dalam perumpamaan, isyarat, bahkan diam yang panjang. Simbol adalah jembatan. Siapa yang hatinya jernih akan menyeberang dan menemukan makna terdalam, sementara siapa yang hatinya kotor hanya akan berhenti di permukaan. Maka jangan heran bila ada orang yang mendengar kata seorang wali dan menangis sejadi-jadinya. Sementara orang lain yang mendengar kata yang sama hanya menganggapnya biasa saja. Bukan karena wali itu berbicara berbeda, melainkan karena hati setiap orang tidak memiliki kunci yang sama. Bahasa simbol juga merupakan bentuk perlindungan. Sebab bila rahasia hikmah diungkapkan secara telanjang kepada orang yang belum siap, maka ia akan menolaknya atau bahkan menganggapnya sesat. Dengan simbol, para wali menyelamatkan manusia dari kebingungan. Hanya mereka yang sabar, tekun, dan tulus mencari Allah yang akhirnya akan menemukan makna di balik tirai simbol tersebut. Dan ketika makna itu terbuka, engkau akan merasakan sebuah kejutan yang membuat jiwamu bergetar, seakan Allah berbicara langsung melalui ucapan seorang kekasihnya. Bayangkanlah,
Seorang wali bisa saja hanya menunjuk pada bunga yang mekar, atau pada air yang mengalir, atau pada burung yang terbang. Bagi orang awam, itu hanyalah hal biasa. Tapi bagi mereka yang hatinya hidup, itu adalah pelajaran besar tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang Allah yang maha halus dalam setiap ciptaannya. Satu simbol kecil bisa menjadi kunci untuk membuka pintu batin yang selama ini terkunci rapat. Inilah keindahan bahasa para kekasih Allah. Mereka tidak memberi makan dengan sendok, tapi menuntunmu agar engkau belajar menemukan makanan itu sendiri. Mereka tidak memaksakan kebenaran, tapi membiarkanmu berjalan sampai engkau benar-benar haus akan makna. Dan ketika engkau menemukannya, engkau akan merasakan kenikmatan yang jauh lebih besar, karena engkau tahu, itu bukan sekadar kata-kata, melainkan cahaya yang membimbingmu kembali kepada Allah. Bab 6. Hikmah dalam kesunyian. Kesunyian selalu menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Di dalam hening yang dalam, engkau akan mendengar suara-suara yang sebelumnya tertutup oleh bising dunia. Para kekasih Allah mengerti hal ini, sebab mereka tahu bahwa sunyi bukanlah kekosongan, melainkan ruang pertemuan dengan sang pemilik jiwa. Maka jangan heran bila banyak wali memilih berlama-lama dalam kesendirian, bukan karena mereka membenci manusia, melainkan karena di sanalah mereka merasa paling dekat dengan Allah. Dalam kesunyian, doa menjadi lebih jujur. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara. Hanya ada engkau dan dia. Air mata yang jatuh dalam sunyi jauh lebih tulus daripada kata-kata indah yang dilafalkan di hadapan orang lain. Disitulah rahasia hikmah menetes, perlahan tapi pasti, membasahi hati seorang hamba, hingga ia benar-benar mengerti arti kelembutan kasih Allah. Kadang bukan kalimat panjang yang menggetarkan jiwa, melainkan satu isak tangis di tengah malam yang sepi. Kesunyian juga adalah ruang belajar bagi jiwa. Banyak orang takut pada sunyi karena merasa sendirian, padahal di sanalah engkau sebenarnya paling ditemani. Alam seakan berbicara, hatimu berbisik, dan nur ilahi menuntunmu tanpa kata. Itulah madrasah para wali. Bukan keramaian yang mengajarkan mereka, melainkan sepi yang panjang, yang membuat mereka mengerti makna ketergantungan total kepada Allah. Rahasia ini begitu halus, sehingga hanya mereka yang berani bertahan dalam sepi yang akan merasakannya. Sebab di balik diam yang lama, ada pintu-pintu rahasia yang terbuka. Sebuah cahaya muncul, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Cahaya itu yang menuntunmu, menguatkanmu, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh guru manapun. Tidak heran bila para kekasih Allah selalu terlihat tenang, karena mereka sudah terbiasa hidup bersama cahaya kesunyian. Dan ketahuilah, tidak ada hikmah yang lebih besar daripada kesunyian yang hidup. Jika engkau ingin merasakan sedikit dari rahasia para wali, mulailah dengan berani duduk sendirian, jauh dari bising dunia. Biarkan hatimu berdialog dengan Allah. Biarkan zikir mengalir tanpa suara, dan biarkan nur ilahi masuk ke dalam ruang batinmu. Pada awalnya mungkin terasa hampa, tapi bila engkau terus bersabar, suatu saat engkau akan mengerti, sunyi bukanlah kekosongan, melainkan pintu menuju lautan hikmah yang tidak ada ujungnya. Bab 7. Rahasia kekuatan doa. Doa, bagi sebagian orang hanyalah susunan kata, permintaan yang dipanjatkan dengan harapan dikabulkan. Namun bagi para kekasih Allah, doa bukan sekadar kata-kata, melainkan getaran yang lahir dari hati yang telah menyatu dengan kehendaknya. Itulah mengapa doa mereka tidak pernah kosong. Ketika mereka menengadahkan tangan, alam semesta pun ikut menunduk, seakan bersekutu dalam menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Kekuatan doa tidak terletak pada panjangnya lafaz, bukan pula pada kerasnya suara, tetapi pada ketulusan jiwa yang mengucapkannya. Hati yang ikhlas, yang benar-benar menyerah total kepada Allah, mampu melahirkan doa yang menembus langit. Para wali tidak meminta doa untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan umat, untuk rahmat yang lebih luas daripada sekadar dirinya sendiri. Doa mereka menjadi seperti cahaya yang meliputi banyak hati, menenangkan orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenal mereka. Rahasia doa para wali adalah keikhlasan tanpa syarat.
Mereka tidak pernah mengajukan permintaan dengan ambisi pribadi karena mereka sudah menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Maka ketika mereka berdoa, sesungguhnya bukan diri mereka yang memohon, melainkan kehendak Allah yang berbicara melalui lidah mereka. Doa itu pun menjadi doa yang tidak tertolak, karena ia tidak keluar dari hawa nafsu, tetapi dari jiwa yang sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Banyak kisah yang tersembunyi tentang kekuatan doa ini. Seorang wali berdoa dalam kesunyian, lalu hujan pun turun setelah kemarau panjang. Seorang hamba berdoa dalam sujudnya, lalu penyakit yang tak tersentuh obat pun tiba-tiba sembuh. Tidak ada keajaiban di sana selain rahmat Allah, tetapi rahmat itu turun karena ada doa yang jujur, doa yang lahir dari hati yang hancur hanya untuk Allah. Inilah rahasia yang membuat doa para kekasih Allah begitu dahsyat, karena doa mereka bukan untuk dunia, melainkan untuk ridhanya. Maka bila engkau ingin merasakan kekuatan doa, belajarlah dari para wali. Jangan hanya sibuk merangkai kata indah, tapi hadirkan hatimu sepenuhnya. Doa yang sederhana, bahkan hanya satu kalimat, akan jauh lebih kuat jika keluar dari hati yang ikhlas, daripada doa panjang yang lahir dari hati yang lalai. Ingatlah, doa bukan tentang seberapa banyak kata yang keluar dari bibirmu, melainkan seberapa besar penyerahanmu kepada Allah. Dan bila engkau mampu sampai pada titik ini, engkau akan tahu bahwa doa sejati bukanlah permintaan, melainkan pertemuan. Bab 8. Ilmu yang menjaga bukan merusak. Ilmu adalah cahaya, namun tidak semua cahaya menuntun pada jalan yang benar. Ada ilmu yang justru menjerumuskan pemiliknya ke dalam kegelapan, karena ia tidak digunakan dengan hati yang bersih. Para kekasih Allah selalu menjaga ilmu yang mereka terima, agar tidak menjadi racun bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Mereka memahami bahwa ilmu bukanlah milik pribadi, melainkan amanah dari Allah, dan amanah itu harus dipelihara dengan penuh rasa takut kepadanya. Rahasia terbesar ilmu hikmah adalah penjagaan. Seorang wali tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bisa merusak hati orang lain, meskipun ia mampu melakukannya. Mereka lebih memilih diam, menyembunyikan sebagian besar rahasia, daripada mengajarkannya kepada orang yang belum siap. Sebab ilmu yang terlalu cepat dibuka kepada hati yang belum matang, hanya akan melahirkan kesombongan, kekacauan, dan kebinasaan. Inilah sebab mengapa banyak rahasia tidak pernah sampai ke telinga orang-orang biasa. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah maha bijaksana dalam menjaga hamba-hambanya. Ilmu yang menjaga akan membuat pemiliknya semakin tunduk, semakin rendah hati, semakin takut untuk melukai sesama. Sedangkan ilmu yang merusak membuat pemiliknya merasa hebat, merasa berkuasa, dan lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk. Para wali menanamkan dalam satu prinsip. Ilmu sejati adalah yang membuatmu semakin dekat dengan Allah, bukan yang membuatmu semakin jauh. Bila ilmu menjauhkanmu dari zikir, bila ilmu membuatmu enggan beribadah, maka itu bukan cahaya, melainkan kegelapan yang menyamar. Banyak orang yang mencari ilmu hanya karena ingin terlihat berbeda, ingin dihormati, ingin dianggap sakti. Padahal para wali berusaha sekuat tenaga agar ilmunya tidak terlihat oleh siapapun. Mereka sembunyikan keistimewaannya, mereka tutupi karomahnya agar tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mereka sadar bahwa ilmu bukan untuk pamer, tetapi untuk melindungi. Bukan untuk menunjukkan kuasa, tetapi untuk menjaga umat dari kesesatan. Itulah sebabnya mengapa hikmah para wali tetap murni, karena mereka tidak membiarkannya tercemar oleh ego manusia. Jika engkau ingin menerima ilmu yang benar, jangan kejar kesaktian, kejarlah ketundukan. Jangan cari kebanggaan, carilah kerendahan hati. Ilmu yang Allah turunkan akan menjagamu hanya jika hatimu bersih. Jika tidak, ilmu itu justru akan meninggalkanmu. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka menjaga ilmu dengan hati yang penuh takut, agar ilmu itu pula yang menjaga mereka dari kebinasaan. Bab 9. Jalan sunyi para wali. Jalan para kekasih Allah bukan jalan yang ramai. Ia adalah jalan sunyi, penuh kesepian, penuh ujian yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Di permukaan, hidup mereka tampak sederhana, bahkan kadang dianggap hina.
Namun di balik kesunyian itu, ada samudera kehadiran Allah yang luas. Mereka tidak butuh keramaian untuk merasa hidup, karena di dalam hatinya sudah berkumpul segala cahaya. Jalan ini tidak mudah ditapaki, karena ia menuntut keberanian untuk meninggalkan segala yang menipu, dan kesabaran untuk terus berjalan, meski dunia menertawakan. Kesunyian para wali bukan sekadar kesendirian fisik, melainkan kesunyian batin dari kelekatan dunia. Mereka hadir di tengah manusia, tetapi hatinya hanya bersama Allah. Mereka berbicara, tetapi diam di dalam. Mereka makan dan tidur, tetapi tidak pernah terikat oleh nikmat dunia. Kesunyian ini membuat hati mereka jernih, sehingga mampu mendengar bisikan halus yang tidak pernah didengar oleh telinga biasa. Hanya orang-orang yang berani melawan hawa nafsu yang dapat merasakan manisnya jalan sunyi ini. Banyak orang mengira kesunyian itu sebuah penderitaan. Padahal bagi para wali, kesunyian adalah anugerah. Di dalam sunyi mereka menemukan keakraban dengan Sang Pencipta. Di dalam sepi mereka merasakan pelukan kasih Allah yang tak pernah berhenti. Kesunyian bagi mereka bukan kegelapan, melainkan cahaya yang menenangkan. Justru di tengah keramaian dunia, mereka merasakan sesungguhnya kesepian, sebab manusia sibuk mengejar bayangan yang fana. Maka mereka memilih jalan sunyi, agar hati selalu terhubung dengan yang abadi. Jalan ini tidak populer, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Yang ada hanyalah ujian, cemoohan, bahkan kadang pengkhianatan. Tetapi para wali tetap melangkah. Mereka tahu bahwa sunyi inilah yang menuntun mereka kepada kebeningan. Mereka tidak mencari pengakuan manusia, sebab pengakuan Allah jauh lebih manis daripada segala penghormatan dunia. Maka mereka berjalan sendiri, hanya ditemani doa-doa yang lirih dan nur yang berpendar di dalam dada. Apabila engkau ingin mengenal jalan sunyi ini, mulailah dengan mendengar dirimu sendiri. Dengarkan napasmu, dengarkan hatimu, dengarkan bisikan halus yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Di sanalah awal kesunyian, dan di sanalah engkau akan merasakan bahwa Allah selalu dekat. Jalan para wali bukanlah jalan yang harus ramai diketahui, tetapi jalan yang diam-diam membawamu pulang. Pulang ke dalam pelukan Sang Kekasih sejati. Bab 10. Kunci terakhir dari rahasia hikmah. Pada akhirnya, seluruh rahasia hikmah yang disimpan para kekasih Allah bermuara pada satu kunci terakhir. Kunci itu bukan kitab yang tebal, bukan mantra yang rumit, bukan pula rahasia yang hanya dimiliki segelintir orang. Kunci itu sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya, manusia sering melewatinya. Kunci itu adalah hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Hati yang berserah tanpa syarat, hati yang tidak lagi menyisakan ruang bagi selainnya. Inilah puncak dari segala pencarian, kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari keakuan. Para wali menyembunyikan kunci ini bukan karena ingin menyimpannya untuk diri sendiri, melainkan karena tidak semua orang siap menanggungnya. Sebab, untuk memegang kunci ini, seseorang harus berani hancur. Hancur dari kesombongan, hancur dari cinta dunia, hancur dari bayangan dirinya sendiri. Tanpa keberanian untuk melepaskan segalanya, kunci itu hanya akan terasa seperti beban. Tetapi bagi yang berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kunci itu akan membuka pintu kehadiran yang tidak pernah bisa ditutup lagi. Rahasia hikmah bukanlah sesuatu yang bisa dipamerkan, karena ia tidak hidup dalam kata-kata, melainkan dalam pengalaman batin. Ia hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar duduk dalam diam, ketika engkau benar-benar mendengar bisikan hatimu, ketika engkau benar-benar menyadari bahwa semua milikmu hanyalah titipan. Pada saat itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah kehadiran yang selalu menyertaimu, bahkan ketika dunia runtuh sekalipun. Dan ketahuilah, siapapun bisa sampai kepada kunci ini. Bukan hanya para ulama, bukan hanya para sufi, bukan hanya orang-orang pilihan tertentu. Siapapun yang berani menundukkan hatinya, siapapun yang berani meletakkan kepalanya di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan, akan merasakan rahasia yang sama. Allah tidak pernah pilih kasih, sebab kasih-Nya meliputi seluruh makhluk. Yang membedakan hanyalah keberanian kita untuk kembali kepadanya tanpa membawa apa-apa selain hati yang bersih.
Maka inilah akhir dari perjalanan panjang. Rahasia hikmah tidak lain adalah kembali menjadi hamba. Bukan menjadi makhluk yang ingin diagungkan, bukan menjadi manusia yang mengejar keistimewaan, tetapi menjadi hamba yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Disitulah para wali menemukan kebahagiaan sejati, dan disitulah engkau pun akan menemukannya. Jika engkau berani menapaki jalan ini, jalan sunyi, jalan cinta, jalan kembali. Rahasia ini kini ada di depanmu, tinggal engkau memutuskan, akankah kau genggam kunci itu, atau kau biarkan ia tetap tersembunyi selamanya. Sahabat jiwaku yang dirahmati Allah, semoga setiap kata yang tadi terucap menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Aku berdoa, semoga Allah melapangkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan menjadikan hidupmu penuh keberkahan, rezeki yang halal, serta doa-doa yang terkabul. Jangan lupa tinggalkan doa terbaikmu di kolom komentar, agar kita saling mendoakan dalam lingkaran cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.